Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabib Pun, wabarakatuh. Ya pun. saya diapit dua orang pembicara yang keren-keren ya. Dari tadi sebenarnya dapat ilmunya banyak nih, dari Arko, dari Kai sendiri. Mungkin saya paling muda di sini. Kais juga adalah guru saya. Saya belajar teater dari beliau juga sejak zaman saya SMP. Sampai saat ini saya masih berkecimpung di dunia itu, tapi lebih sederhana ya, lebih sederhana. Bukan pertunjukan teater yang punya banyak elemen yang luar biasa itu. Saya masih melakukan pertunjukan yang sederhana karena saya seorang storyteller. Saya juga melakukan banyak produksi cukup lumayan ya, melakukan banyak mengiringi teman-teman tari, teman-teman film untuk membersamai produksi karya yang mereka lakukan sebagai seorang produser. Selain saya juga menulis. Berkaitan dengan Kiki, saya ngobrol sama Kiki, aku harus ngomong apa? Kiki kan dirimu adalah produser Inersia pertama. Inersia sekarang sudah di produsernya sudah Rene ya, Mbak Rene ya Kia. Siapa sih? Siapa? Reina ya, Reina. Sekarang sudah Reina. Tapi yang pertama lecture performance Kiki pertama dan apa kita yang di Taman Budaya pertama itu lecture bukan sih itu? Kok Taman Budaya itu presentasi ya, yang di DKL pertama Kiki melakukan presentasi setelah 8 bulan. 8 bulan dia berkutat dengan teman-teman dari Singapura. Waktu itu Kiki harus menampil atau memberikan gagasannya seperti apa. Tiba-tiba terus setelah lama 8 bulan itu Kiki berkomunikasi dengan aku, kemudian dia berkomunikasi dengan aku. Bun, aku pengen presentasi ini, gimana nih? Oke Ki, aku coba untuk jadi produsermu. Dan kemudian aku belajar dan melihat ya, Inersia sendiri yang dibawa oleh Kiki. Aku tertarik karena apa? Menjadi produser Kiki pada saat itu karena kulihat Kiki memadukan 3 disiplin ya, sains, teknologi, dan seni sendiri, art sendiri. Sebagai sebuah konsep hukum Newton 1, inersia, bagaimana massa itu mempertahankan dirinya untuk dia tetap tegak gitu, untuk dia tetap eksis sebagai massa yang nggak goyang gitu dari kiri kanannya. Ini menurutku sesuatu yang cukup unik ya dan baru gitu di Lampung. Makanya kemudian oke, gue belajar nih inersia. Aku orang fisika dulu, kuliahku juga aku sekolah juga di fisika, dan kemudian kami membahas itu bersama. Apa yang dibutuhkan? Sebuah pementasan tari yang berbasis sains. Apa yang dibutuhkan? Apakah kita butuh lampu-lampu yang gemerlap dan jelas-jelas gitu kan untuk membawa penonton memaknai tarian Kiki gitu, tarian tunggal lagi kan. Kemudian apakah butuh musik yang luar biasa gitu, gemuruh dan mengepuk? Itu yang kami bicarakan pada saat itu. Ternyata kita nggak butuh sebanyak itu gitu. Karena apa? Apa yang ditampilkan oleh Kiki di depan itu sudah, kalau kata Arko tadi, buang dulu narasinya. Ternyata gerak yang ditampilkan Kiki di depan itu adalah story-nya. Bagaimana Kiki memilih Wali ini kan cembung ya, kayak bola tapi separuh, dan itu sudah membuat simbol tersendiri ya bahwa pada akhirnya kita sebagai orang seni itu tidak hanya menghadirkan sains di situ, inersia di situ, tapi ada transformasi lain. Kami kemudian Kiki dan teman-teman kami yang ada di Inersia Project memaknai bahwa gerakan yang ditimbulkan di luar si massa tadi, massanya adalah Kiki ya, fokus massa itu adalah Kiki. Kemudian bagaimana Kiki merespon, mengaksi dan mereaksi apa yang ada di depan Kiki, di sekitaran Kiki, itulah
yang terjadi di inersia, bagaimana dia bertahan untuk itu. Nah, yang satu lagi yang kemudian kami dapatkan adalah inersia sendiri itu kan keinginan, kalau kita bikin jadi lebih sederhana, itulah keinginan benda itu untuk terus tetap bergerak atau terus tetap diam. Ini mau mager atau dia mau tetap bergerak gitu. Tetapi dalam gerak yang ritmis, sangat ritmis. Nah, gerak ritmis membutuhkan nafas. Nah, kebetulan ya, saya bilang kebetulan ya, karena tujuan Kiki belajar meditasi pun dia juga tidak karena pengen inersia juga gitu. Di awal dia belajar meditasi, waktu itu saya tahu beberapa prosesnya Kiki belajar meditasi. Ternyata dia kemudian memakai bagaimana nafas, kesadaran nafas di dalam meditasi itu kemudian juga dimasukkan ke dalam karya inersia. Dan itu adalah caranya si masa tadi, center masa, si Kikinya, si penari yang berdiri di atas kuali untuk mempertahankan diri. Jadi ini kayak ada banyak pencampuran gitu yang kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh nggak nyanda gitu mikirnya itu sampai ini sains ya ternyata ya. Ternyata meditasi itu juga mengandung sains. Bagaimana nafasmu itu sangat membantumu untuk bisa bertahan di atas kuali. Kalau Kiki tidak melatih nafasnya, tidak punya kesadaran nafas, maka dia akan jatuh dalam injakan pertama. Saya pernah mencoba juga, dan cuma bertahan nggak nyampe 5 menit. Kenapa? Karena saya tidak yakin gitu kan berdiri di atas rocking ball kayak gitu ya. Kita bilangnya rocking ball gitu. Dan itu sangat gegar gitu ya. Nah, ada satu yang harus dilakukan oleh Kiki adalah tidak boleh jatuh. Karena kalau dia jatuh dari kuali itu maka inersianya menjadi mentah, menjadi hancur. Karena si masa tidak mampu mempertahankan diri. Dan kuncinya ternyata adalah kesadaran nafas, ritme nafasnya. Makin berkembang inersia, kemudian Kiki ada gangguan ya, dibuat gangguan. Gimana nih caranya? Membuat ini menjadi pertunjukan yang juga melibatkan emosinya penonton. Kan nggak cuma sekedar sains tadi kan, kita harus menjadikan ini sebagai ada artistiknya dan lain-lain. Kiki kemudian meletakkan lonceng kecil yang kita simbolkan itu sebagai gangguan. Bagaimana ketika dia bergerak, lonceng itu juga mereaksi dia untuk bergerak, dan ternyata geraknya itu nggak bisa diprediksi. Gerakan si lonceng kecil itu kadang mau mukul mukanya, kadang mengganggu di bagian telinga kanan atau kiri. Nah, inilah inersianya si masa, si Kiki, si penari itu untuk merespon gerakan-gerakan di luar tubuhnya, di luar masa itu gitu. Kemudian lagi ternyata kalau kita bicara soal inersia sendiri ya, bagaimana sains tadi kan aku sudah bicara bahwa ketika sains diterapkan, teknologi diterapkan, itu nggak murni lagi menjadi ke dalam art, tidak murni lagi sebagai sains dan teknologi itu sendiri. Kita ada pemaknaan yang lain. Teman Kais juga tadi bilang begitu, bahwa ketika semua orang sudah menerapkan ini di dalam sebuah karya seni, pasti ada pemaknaan lanjutan, ada rasa yang didapat. Nah, ini narasi yang kita kemas kemudian. Sebagai seorang performer, Kiki pasti punya sejarah tubuhnya, punya sejarah budaya, punya sejarah tradisi. Dan kebetulan Kiki orang Padang. Padang, kita sangat tahu perempuan Padang adalah perempuan yang hobi sekali memasak, masakannya enak, bla 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 gitu ya. Terus tradisinya dia pernah bilang bahwa neneknya itu mengajarinya berbagai macam masakan ya. Kiki bisa enak masakannya. Kiki kemudian kenapa kuali? Kenapa bukan bola? Karena simbol bola pun juga bisa gitu untuk inersi ini bisa banget gitu. Kiki berdiri di atas bola baja misalnya, bukan bola kaki ya. Kalau bola kaki dengan bobotnya segitu saya yakin 5 menit aja udah nggak bisa nggak bisa jalan teman. Tapi bola baja misalnya, kenapa dia tidak memilih itu?
Karena dia ingin menghadirkan tradisi. Dia ingin ada nih tradisi di dalam tubuhnya itu akan dia hadirkan juga kuali. Simbolnya adalah kuali. Kuali itu simbol perempuan. Inilah kemudian sains mentransformasi di dalam seni. Ada narasi tentang perempuan di situ. Ada narasi tentang penolakan bahwa perempuan juga berdaya. Perempuan berdaya di tengah misalnya gangguan-gangguan lain yang disimbolkan oleh lonceng dan lain-lain. Ini membuat penonton kemudian punya rasa yang berbeda, membangun POV-nya, melihat pertunjukan inersia sendiri. Nah, sebagai produser, saya harus mampu gitu menghadirkan dialog ini untuk sampai gitu, pertunjukan Kiki untuk sampai ke penonton. Maka beberapa kali inersia kemudian kita bawa untuk dalam ruang-ruang kecil ya, diskusi-diskusi yang intim gitu dengan teman-teman penari, dengan teman-teman kreator lain gitu, dengan kawan-kawan seniman yang lain untuk membicarakan apa sih maksudnya Kiki gitu, dengan meletakkan kuali di situ. Kalau nggak salah sekarang udah pakai lampu ya dia. Apa? Toya lampu. Di Toya Wushu kan, udah pakai tongkat ya. Nanti malam itu pakai gitu. Ya, jangan lupa ya hadir ya. Karena malam tuh inersia akan ada lagi. Nah ini narasi-narasi kemudian itu dibangunnya lewat, kami tidak meninggalkan narasi, kami membangun narasi itu lewat percakapan intim, pertemuan, diskusi-diskusi di luar pertunjukannya. Tapi kalau pertunjukan inersia sendiri, kita meminimalisir sinopsis, kita meminimalisir itu banget. Gak ada yang di awal terus dikasih jembatan berpikir gitu si penonton untuk lihat inersia adalah bla bla bla. Enggak, no. Respons dari hukum Newton 1, inersia, selesai. Itu doang, tok. Selanjutnya silakan Anda nikmati sendiri, silakan Anda lihat sendiri. Anda artikan sendiri nih pementasan apa yang Anda rasakan. Apakah Anda ikut Kiki gitu kan, kesetrum sama Kiki ketika dia mempertahankan dirinya dan mengatur nafasnya waktu diganggu oleh si lonceng, sehingga satu, dia tidak boleh jatuh dari si kuali itu. Karena kalau dia jatuh, maka inersianya gagal. Itu tantangan terberat dalam memproduksi karya inersia. Selebihnya nanti kita diskusi aja deh ya. Saya cukupkan, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.